Happy New Year's untuk Anda semuanya, seluruh jemaat keluarga Allah se-Jabodetabek. Saya percaya bahwa tahun 2010 ini Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Penuh kemenangan, penuh dinamika, dan saya yakin Allah sedang membawa kita kepada level yang lebih tinggi lagi. Next level, 2010, tahun yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Bagi kita secara pribadi, maupun kita sebagai seluruh jemaat keluarga Allah, maupun setiap kita di dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan kita semuanya. Ada pesan Tuhan yang sangat sederhana yang saya ingin sampaikan buat kita semuanya. Apa yang akan kita lakukan bersama-sama di tahun 2010 ini. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 2009 kita telah lewati beberapa saat yang lalu. Dan saya yakin tahun ini, tahun 2010, bagi saya pribadi merupakan a golden years, tahun yang penuh dengan satu dinamika, tahun yang saya percaya Tuhan akan memberikan assignment secara istimewa. Tapi bagi kita semuanya saya ingin ajak untuk kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi tahun 2010 ini Allah ingin membawa kita kepada I3 atau 3I, yaitu intimacy, intercession, dan influence. 2010 dan seterusnya, ayo menjadi jemaat yang membangun keintiman, lalu membangun kehidupan syafaat, dan kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan pengaruh di dalam setiap kehidupan dan generasi kita. Nah, Paul mengajarkan kepada kita, pertama-tama aku menasehatkan. This is a great advice, this is a great suggestion, tapi juga satu impartasi yang luar biasa. Paul mengatakan, naikkanlah permohonan. 2010 berapa banyak di antara kita punya kebutuhan. Saya yakin we have so many kebutuhan. Nah saudara, untuk membawa permohonan dibutuhkan satu keintiman. Anda tidak yakin atau Anda tidak akan berani untuk meminta sesuatu kepada seseorang yang Anda tidak kenal. Tapi kalau Anda sudah kenal, Anda akan begitu mudahnya untuk mengutarakan kebutuhan-kebutuhan saudara dan saya. Maka itu intimacy ini begitu pentingnya. Permohonan bukan sekedar, gua minta, bukan begitu. Kalau kita nggak kenal, kita nggak sayang, kita nggak ngutarakan aja, kita sudah sungkan atau takut atau malu sendiri. Tapi pada waktu kita membangun satu keintiman yang luar biasa, kita akan mudah membawa segala permohonan kita semuanya. Firman Tuhan juga mengatakan, percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Intimacy ini membawa kita untuk menjadi sahabat Allah, friend of God. Sahabat-sahabatnya Allah. Ayo menjadi sahabat Allah. Belajar untuk menanti-nantikan Allah. Belajar untuk wait upon the Lord. Karena di dalam ekonominya Allah, intimacy, kita diajak untuk menanti. Itu merupakan suatu kesempatan, suatu peluang. Dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Wait upon the Lord, intimacy. Kita tidak pernah rush. Kita tidak menjadi anak kecil, minta hari ini juga diberikan. Allah bukan Allah yang magic. Allah adalah Allah yang penuh dengan relationship. 2010 ini saya ingin membawa untuk kita semuanya, termasuk diri saya. Ayo menjadi sahabat Allah, intimacy. Pada waktu kita menjalin keintiman, apa yang terjadi? Paul mengatakan tadi, bawa engkau semua permohonanmu, bawa kepada Dia. Naikkan semua permohonanmu.
Yohanes mengatakan, aku tidak memanggil engkau sebagai hamba lagi. Aku memanggil engkau sebagai sahabat-sahabatku. Hamba tidak mengenal apa yang tuannya ingin lakukan, tapi sahabat mengenal apa yang temannya ingin lakukan. Pada waktu kita menjadi intimate dengan Allah, Dia mengajak kita, lalu bawalah semua permohonanmu dalam doa syafaat, intercession. Dulu saya pikir intercession hanya untuk beberapa orang saja. Tapi melalui 1 Timotius 2 ayat yang pertama ini, intimacy ini untuk orang-orang yang ingin menjadi sahabatnya Allah, dan orang ini nanti akan menjadi orang-orang yang membawa pengaruh. Nah, intercession ini orang yang wait upon the Lord, orang yang berdiri antara Allah dan manusia, dan orang ini juga bisa menginterview kebutuhan manusia, teman kita, maupun apa yang ada dalam hati Allah. Intercession mengajar kita untuk membawa diri kita kepada level yang lebih dalam lagi, yaitu orang-orang yang mendapatkan kuncinya. Once you get the key, Matius 16 ayat 19, apapun yang kau buka akan dibuka di bumi ini seperti di surga. Apa yang kau ikat di bumi ini terikat di surga. Intercession mendapatkan kunci, dan Allah ingin whisper kepada kita, ambil kuncinya ini untuk engkau unlock setiap kebutuhanmu. Orang-orang yang membawa kehidupan intercession, dia nggak sekedar membawa permohonan diri sendiri, tapi untuk raja-raja, untuk semua pembesar. Orang-orang intercessors saya yakin akan berdiri di hadapan raja. Karena dia sudah mendoakan raja-rajanya, presiden-presidennya, pemimpin-pemimpinnya, gembala-gembalanya, dan pembesar-pembesar. Ini luar biasa. Anda mulai masuk engage di dalam kehidupan kings, di dalam kehidupan great men and great women on this society. Syafaat untuk mereka agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kalau Anda membangun intimacy, Anda membangun intercession, the next step yang Allah akan membawa Anda dan saya, Anda akan menjadi orang-orang yang influence. Orang-orang yang membawa pengaruh yang luar biasa. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Allah rindu semua orang diselamatkan. 2010 dan seterusnya menjadi berkat bagi 1 juta umat manusia. Ini adalah panggilan daripada seluruh jemaat keluarga Allah bersama-sama dengan saya dalam generasi kita semuanya untuk melihat 1 million soul being saved. 1 juta orang. Saya berdoa biarlah tahun baru ini 2010 Anda bisa mengenal isi hati Allah. Anda bisa mengenal isi hati saya secara pribadi. I'm here in the largest Muslim country in the world. Saya ingin menjadi berkat bagi teman-teman Muslim. Saya ingin menjadi berkat bagi teman-teman Kristen. Saya ingin menjadi berkat bagi tubuh Kristus. Saya ingin menjadi berkat bagi teman-teman Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Karena kita memiliki satu kasih yang luar biasa. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan akal budimu dan jiwamu. Dan cintailah sesama manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Dengan ini engkau memenuhi akan perintah Allah yang terbesar. Dan kita akan disebut sebagai murid-murid daripada Tuhan Yesus. I3, intimacy, intercession, and then influence. Menjadi sahabatnya Allah. Mulai engage, menjadi orang yang interview kebutuhan-kebutuhan orang lain. Pembesar, raja, dan kita akan dibawa di dalam kehidupan yang membawa pengaruh. 2010 bersama-sama 1 juta ada dalam hati kita, ada dalam jangkauan kita. Why not? Why not now? Why not you? Why not me? Ayo kita bersama-sama 2010 ini untuk menjadi saluran berkat bagi 1 juta orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari rumah kita, tetangga kita, teman kerja kita, sampai mereka yang Allah bawa di dalam perjumpaan kita. Saya yakin Anda akan melihat 1 juta bersama-sama. God bless you all. And again, Happy New Year's 2010. Saya mencintai Anda semuanya. Amin.